Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sahabat hutan Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mereview tanaman labu kuning kita. Saat ini sudah hampir memasuki masa panen. Warnanya juga sudah kelihatan tidak hijau lagi, sudah mulai menguning. Juga warna dari pohon dan daun-daunannya juga sudah mulai ada yang kering dan menguning. Ini salah satu tanda bahwa tanaman labu kuning yang kita coba budidayakan ini sudah tiba waktunya saat panen. Nah, kemarin kita telah memanen satu, buah yang pertama yang sudah menguning dan sudah tua. Masih kita simpan, belum kita olah untuk berbagai macam olahan nantinya, masih kita simpan. Dan ini ada 3 ya yang masih di pohon, kita tunggu sampai menguning. Nah, rencananya kedepannya kita akan coba budidaya ini lebih banyak lagi, sambil kita mencoba untuk mencari marketnya atau pasarnya yang bisa menampung hasil tanaman kita. Karena saat ini kadang petani itu merasa seperti dipermainkan ya. Saat kita memulai awal budidaya, kadang harga sangat tinggi, tetapi apalah daya pada saat kita memanen hasil tanaman kita yang telah kita rawat dan kita kelola dengan baik, dengan pemupukannya baik juga, tetapi harga panennya dari tanaman yang kita budidayakan itu sangat rendah. Ini kerap sekali terjadi ya, hampir pada semua komoditi. Maka dari itu kita coba dulu, ini baru 2 batang ya, dari baru dua karung yang kita coba tanam. Ternyata ada hasilnya juga seperti ini, dengan perawatan sederhana, dengan POC saja tanpa kita gunakan pupuk kimia. Hasilnya alhamdulillah cukup lumayan. Dari 2 karung yang kita gunakan untuk media tanam, ini berhasil membuahkan yang jadi ya, itu 4. Sedangkan bunga-bunga yang berguguran ataupun bakal-bakal buah yang sudah sebesar kepalan tangan jatuh itu banyak sekali. Itu merupakan evaluasi bagi kami ke depannya. Ternyata ada trik khusus yang bisa kita gunakan agar buah dari labu kuning kita bisa maksimal, tidak banyak yang berguguran ya. Salah satunya perlu kita terapkan atau kita kasih yaitu pupuk yang tinggi unsur fosfor pada saat pembuahan, dan juga unsur kalium ya pada saat tanaman kita memasuki fase generatif atau masa pembungaan dan menuju masa pembuahan. Dan kemarin kita hanya menggunakan POC saja, tinggi unsur nitrogen dari gowe kambing yang kita fermentasi dengan air dan kita kocor ke bagian perakaran. Nah, maka dari itu, dari hasil pengamatan kami bahwasanya juga perlu dilakukan bantuan ya pada saat pembuahan. Ternyata itu lebih maksimal nanti hasilnya, walaupun sebenarnya bisa juga ya istilahnya dibiarkan saja terjadi pembuahan secara alami dengan bantuan serangga ataupun angin ya, tetapi akan lebih maksimal ternyata bila kita lakukan pembuahan secara kita bantu istilahnya. Nanti akan kita lakukan pada tahap selanjutnya. Kita juga sudah menanam lagi, ada 3 polybag yang akan 3 karung yang akan kita coba lagi tanam, akan kita pelajari lebih lanjut untuk selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk menanam yang lebih banyak lagi. Nah, semoga nanti kita bisa menemukan pembeli ya, atau market yang pasti, yang maksudnya bisa menerima hasil tanaman kita, hasil produk kita, partai besar ya, maksudnya partai, apalagi syukur-syukur bisa continue untuk berbagai macam hasil pertanian. Nah, selanjutnya
kita juga akan mencoba menanam labu kuning, labu hijau ya. Labu hijau itu juga katanya bagus, juga bisa dipilih di sini. Tetapi kita perlu ingat saat ini adalah tempat kami masuki masa atau fase kemarau ya. Nah, dari sini juga harus kita pikirkan bagaimana nanti metode yang akan kita gunakan untuk penyiraman dan juga perawatannya, apakah membutuhkan paranet ataukah enggak. Ini nanti coba kita akan lakukan, mana yang terbaik akan kita buat catatan yang kedepannya nanti bisa kita jadikan acuan untuk kita berbudidaya labu kuning ini. Kita juga belum berpengalaman mengenai cara pengolahannya, karena biasanya di tempat kami labu seperti ini hanya disayur saja, dan untuk satu buah ini beratnya ini mungkin ada 4 kilo ya, kurang lebihnya ya. Ini kalau tidak diolah secara bareng-bareng atau dibagi-bagi, ini nantinya akan mubazir, karena kalau kita olah sekaligus ini nggak akan mungkin habis. Makanya kita akan juga cari bagaimana referensi untuk pengolahan labu kuning ini untuk dijadikan berbagai macam makanan. Tapi belum kita cari, kita coba dulu nanti. Katanya bisa dibikin kue juga berbagai macam roti dan olahan yang lain. Sementara ini hanya kita buat sayur saja, dan itu kebanyakan ya. Kalau kita bongkar satu ini hanya untuk dimasak sendiri. Nanti kita akan coba bagi-bagi ke tetangga ya, untuk mencoba juga merasakannya, yaitu labu kuning yang organik yang tidak kita sama sekali dengan pupuk kimia. Mungkin rasanya berbeda karena ada beberapa petani juga yang sudah menanam tetapi mereka pupuk dengan pupuk kimia. Nah, semoga rasanya berbeda sehingga bisa menarik perhatian mereka, sehingga bisa beralih atau mengurangi penggunaan pupuk kimia demi untuk kelestarian lingkungan juga kesehatan ya. Itu penting sekali, karena modal atau aset yang paling berharga dari kita adalah kesehatan untuk kita juga anak cucu kita. Nah, kedepannya akan kita coba untuk mengedukasi, istilahnya mengajak ya, untuk masyarakat yang saat ini masih ketergantungan dengan pupuk kimia untuk beralih ke berbagai macam pupuk organik yang ramah lingkungan, murah dan mudah dibuat. Oke, sahabatku, ini yang kita sampaikan. Tentu banyak salah kata, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.